Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia dari kelas Hukum 2C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas hukum internasional dengan tema cakupan hukum internasional yang meliputi 4 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apakah Vatikan itu memenuhi syarat untuk disebut negara? Nah, kemudian apa saja syarat dalam pembentukan negara? Terus yang ketiga ada apakah pengakuan termasuk syarat negara? Kemudian yang terakhir, apakah Palestina itu memenuhi syarat sebagai negara? Baik, saya akan membahas satu persatu secara sistematis dan rinci. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama atau pertanyaan pertama, yang dimana apakah Vatikan itu memenuhi syarat untuk disebut negara? Nah, pertanyaan ini kita harus mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Montevideo 1999 tentang hak dan kewajiban negara. Nah, dalam Konvensi Montevideo menyebutkan bahwasannya suatu negara harus memiliki 4 unsur seperti yang kita ketahui. Yang pertama itu adanya penduduk tetap, kemudian wilayah tertentu, kemudian adanya pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Sekarang kita lihat apakah Vatikan itu memenuhi unsur tersebut. Kalau kita lihat dari pertama, penduduk tetap, Vatikan itu memiliki warga negara meskipun jumlahnya itu sangat kecil, sekitar 800 sampai 900 orang. Nah, mereka terdiri dari paus, pejabat gereja, dan garda Swiss. Kemudian dalam wilayah tertentu, Vatikan memiliki wilayah yang jelas, yaitu sekitar 44 hektar di kota Roma, Italia. Nah, yang ketiga, pemerintahan Vatikan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh paus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, yang keempat, kemampuan menjalin hubungan internasional. Vatikan aktif menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara dan menjadi pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi berdasarkan 4 unsur tersebut, Vatikan itu memenuhi syarat sebagai negara. Nah, menurut hukum internasional. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, yang dimana sebutkan syarat-syarat pembentukan negara. Nah, masih berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, itu terdapat 4 syarat utama pembentukan negara. Yang pertama itu adanya penduduk tetap, harus ada sekelompok manusia yang menetap itu secara permanen. Nah, kemudian yang kedua, wilayah tertentu harus ada batasan wilayah yang jelas, walaupun tidak harus sepenuhnya bebas sengketa. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintahan yang efektif, harus ada pemerintahan yang mampu menjalankan kekuasaan secara efektif. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, yang dimana itu artinya
negara tersebut berdaulat dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Nah, keempat unsur ini bersifat deklaratif, yang dimana artinya jika terpenuhi maka suatu entitas sudah dapat dikatakan sebagai negara. Nah, kemudian apakah pengakuan termasuk syarat negara? Nah, dalam hukum internasional terdapat dua teori besar. Yang pertama itu terdapat teori deklaratif. Nah, menurut teori ini, pengakuan itu bukanlah syarat berdirinya negara. Negara tetap ada jika memenuhi unsur yang tadi, unsur Montevideo. Nah, meskipun belum diakui negara lain. Nah, kemudian yang teori yang kedua itu teori konstitutif. Teori ini mengatakan negara itu dianggap ada jika diakui oleh negara lain. Nah, namun dalam praktik modern yang lebih banyak dianut adalah teori deklaratif. Artinya, pengakuan itu bukan syarat mutlak berdirinya negara, tetapi pengakuan sangat penting dalam praktik diplomasi internasional. Nah, tanpa pengakuan suatu negara akan sulit sekali yang adanya menjalin hubungan internasional, menjadi anggota organisasi internasional atau membuat perjanjian internasional. Nah, kemudian masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat, yang dimana pertanyaan itu apakah Palestina itu memenuhi syarat sebagai negara. Nah, sekarang kita bahas kasus ini yang sering terjadi perdebatan, yaitu Palestina. Nah, kita analisis berdasarkan balik lagi ke unsur Montevideo. Nah, yang pertama itu penduduk tetap. Nah, Palestina memiliki penduduk tetap, tetapi yang tinggal di tepi barat dan jalur Gaza. Nah, wilayah tertentu Palestina itu mengklaim wilayah tepi barat dan Gaza. Namun, wilayah ini tuh masih dalam sengketa dengan Israel, yang dimana kita tahu bahwasannya masalah Israel dengan Palestina ini tidak ada habis-habisnya. Nah, walaupun demikian, hukum internasional itu tidak mensyaratkan wilayah harus bebas sengketa sepenuhnya. Nah, yang ketiga itu pemerintahan Palestina memiliki pemerintahan tersendiri, yaitu Otoritas Nasional Palestina. Namun hal ini dalam kontrol efektif atas wilayahnya masih terbatas, karena sebagian wilayah yang berada di dalam pengaruh Israel. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan hubungan internasional Palestina telah diakui oleh lebih dari 130 negara dan menjadi anggota berbagai organisasi internasional. Nah, bahkan Palestina ini berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di PBB. Nah, secara unsur Montevideo,
Palestina pada dasarnya memenuhi syarat sebagai negara, meskipun masih menghadapi hambatan politik dan kekuasaan wilayah yang sepenuhnya itu belum efektif. Nah, kemudian Vatikan, jika dibandingkan, Vatikan itu kecil tetapi jelas wilayah dan pemerintahannya diakui sebagai negara. Palestina wilayahnya itu lebih luas dan penduduknya lebih banyak, tetapi terkendala sengketa dan faktor politik. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwasannya dalam praktik internasional, hukum dan politik itu seringkali berkaitan. Nah, baik dari pembahasan ini dapat saya simpulkan bahwasannya syarat negara memenuhi hukum internasional itu merujuk pada Konvensi Montevideo 1933. Nah, 4 unsur negara adalah penduduk tetap, wilayah tertentu, kemudian pemerintahan, dan yang terakhir itu adanya kemampuan menjalin hubungan internasional. Nah, pengakuan itu bukan syarat mutlak berdirinya negara menurut teori deklaratif. Nah, kemudian Vatikan itu memenuhi seluruh syarat sebagai negara. Tetapi Palestina secara hukum memenuhi unsur negara, tapi dalam praktiknya itu masih menghadapi hambatan politik dan konflik wilayah. Nah, baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai cakupan hukum internasional terkait syarat negara, Vatikan, pengakuan, dan Palestina. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana hukum internasional itu bekerja dalam praktiknya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.